Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umi Alula di vlog keseharian ibu rumah tangga di rumah. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, ini tuh pagi hari ya teman-teman, saya tuh habis ngukus pisang. Ini udah matang, langsung aja saya wadahin ke baskom kecil kayak gini. Jadi hari ini tuh di rumah mau ada yang gotong royong. Nah, ini tuh pisangnya jadi saya bagi dua. Untuk yang di wadah ini untuk tambahan cemilan bapak-bapak yang gotong royong. Dan sebagiannya saya wadahin ke piring aja karena ini nanti untuk kita makan di dapur gitu ya teman-teman, gak dibawa ke depan semua. Pokoknya pekerjaan atau aktivitas ibu rumah tangga itu nggak jauh-jauh dimulai dari dapur ya teman-teman. Oke nih, apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun berada, semoga kalian sehat selalu. Untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan dan kembali semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi ini tuh masakan yang terakhir di dapur pagi hari ini. Kalau untuk masak nasi dan lauk pauk tuh udah selesai semua. Ini tuh ngukus pisang terakhir karena biar lebih anget aja gitu pas disuguhin ke bapak-bapak yang gotong royongnya. Dan seperti biasa setelah beres semua masakan, ini saya lap-lap meja kompor dan juga saya bersihin kompornya. Ini nggak pakai air sabun, cuma dilap-lap biasa aja. Paling nanti si tungkunya itu nanti mau saya cuci. Selanjutnya, jadi pagi hari ini saya tuh mau beres-beres ini barang-barang yang di dapur. Karena ada salah satu komentar katanya coba rak susumping itu dipindahkan ke sebelah atau di bagian meja kompor gitu ya teman-teman. Jadi pagi ini mau saya coba tata kembali gitu ya perintilan yang ada di dapur ini. Walaupun perintilannya sederhana banget, tapi ini semua alhamdulillah bermanfaat. Pertama-tama saya turunin dulu barang-barang yang ada di meja. Terus juga ini ada wall foam atau stiker wall foam yang masih nyelip ya teman-teman, belum keambil. Itu udah copot dan gak bisa nempel lagi, jadi saya ambil, saya buang aja. Nah udah semuanya diturunin barang-barang yang ada di meja ini, baru saya lap-lap. Dan untuk tempat cangkir itu udah kotor ya teman-teman, jadi saya bawa ke tempat cucian kotor untuk saya cuci. Selanjutnya saya mau simpan barang-barang yang ada, barang-barang makanan atau stok makanan gitu ya, seperti gula, kopi dan sebagainya yang ada di rak susumping itu. Mau saya simpan ke ini aja nih, ke box yang ada di kolong meja, biar nggak terlalu berantakan gitu ya teman-teman. Pokoknya nyesel juga kalau ada keranjang pink itu, enak banget gitu naruh-naruh barang tuh, naruh stok makanan ke situ. Jadi kan kelihatannya berantakan ya, padahal kita tuh punya box ini teman-teman di bawah kolong meja. Tapi memang kalau misalkan stok permiannya itu banyak, ini tuh nggak muat kalau untuk nyimpen kopi dan gula, terigu segala macam. Jadi makanya separohnya tuh kita simpan di rak susun. Terus ini Alula tuh ke dapur, jadi sekalian aja minta tolong untuk simpan piring kotor. Selanjutnya saya mau bersihin bagian ambalan ini ya teman-teman. Ini aslinya itu kotor banget kalau di kamera, jadi nggak kelihatan banget lah. Karena ambalannya itu pakai stiker wall foam yang putih. Dan teman-teman juga pasti lihat itu ada stiker wall foam yang udah mengelupas ya, udah pengen dicopotin, cuma karena belum ada gantinya ya udah gitu, biarkan aja dulu sementara karena masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting. Karena rumah ini tuh kan rumah kayu ya teman-teman, rumahnya masih sangat sederhana, jadi masih rawan debu, terutama banyak debu yang berjatuhan dari langit-langit rumah karena di bagian dapur ini belum kita plafon. Jadi saya usahakan setiap hari itu lap-lap biar nggak banyak debu yang menumpuk. Setelah semuanya bersih dilap-lap debunya, ini saya susun kembali, tapi tetap susunannya seperti biasa ya, nggak ada yang berubah kalau di bagian ambalan ini untuk perbumbuan. Nah, jadi ini rak susun pinknya itu saya coba simpan di bagian meja masak ya teman-teman, di dekat kompor. Terus di sampingnya saya simpan ini untuk naruh minyak sayur atau minyak goreng.
Untuk tempat nyimpen serokan, centong dan segala macam ini saya taruh di sebelah rak susun itu, tapi di meja bagian meja makan. Untuk nyimpen tempat cangkir ini masih nyari tempat yang pas ya teman-teman, karena mejanya sempit dan tapi barangnya itu banyak gitu. Ya pokoknya mejanya itu sempit kecil ya teman-teman. Kalau lebih lebar tuh enakan kayaknya. Ini aja tuh masih dibolak-balik mana yang pantas gitu dilihatnya. Dan pada akhirnya itu untuk nyimpen tempat cangkir minum itu saya simpan di sebelah tempat nyimpan serokan itu. Tapi ini tempat naruh tudung sajinya itu masih bingung kayak mana posisinya, karena ini tuh masih ada teko dan juga ada tempat nasi. Oke, setelah dibulak-balik akhirnya saya memutuskan saya simpen tekonya di sebelah tutup saji dan juga cangkirnya di depan biar Lula tuh gampang ngambilnya. Terus untuk tempat nasi saya simpan di samping rak susumping itu, di atas toples kerupuk gitu ya teman-teman. Setelah selesai beresin area meja makan dan meja masak, ini saya lanjut beresin bagian sini. Namun sebelumnya saya mau simpan dulu, tadi tuh ada di kresek putih jajanan gitu kayak wafer sama roti, saya simpan di keranjang makanan. Nah selanjutnya saya bersihin di atas kulkas ini tempat nyimpan helm, tapi kadang ada aja barang lain yang disimpan di sini tuh nggak betah banget ngeliatnya, acak-acakan. Setelah bersih saya tata kembali helmnya. Setelah dirasa lumayan bersih ya teman-teman, karena memang apa adanya seperti itu. Ini lanjut saya mau refill beras. Nah jadi saya tuh nyimpan ini alpukat mentah di dalam beras belum matang karena baru 2 hari. Jadi ya udah biarin aja di ember, mau saya timpa lagi sama beras. Jadi teman-teman, saya tuh dari kecil seperti itu, kalau punya alpukat mentah saya taruhnya tuh di tempat beras, jadi cepat matang ya. 3 hari aja udah matang gitu. Kadang baru 2 hari juga udah matang kalau memang alpukatnya tua banget. Dan ini saya mau kasih lihat ke teman-teman kobokan beras saya tuh yang legend banget, udah bolong-bolong tapi masih bermanfaat. Ini tuh kobokan beras peninggalan almarhum ibu mertua, udah bolong tapi masih bermanfaat. Jadi sehari itu saya tuh berlima sama Alula itu masaknya tuh 2 kobok tuh cukup teman-teman, dari pagi, siang sampai makan malam gitu. Jadi nggak masak-masak 2 kali, kita tuh masaknya sekaligus pagi karena nggak punya magicom, adanya langsung. Dan tadi juga karung bekas berasnya saya lipat kembali, saya simpan karena suatu saat tuh pasti bermanfaat atau nanti bakal dicari, bakal kepake gitu. Jadi nggak langsung saya buang gitu ya teman-teman, hemat. Dan selanjutnya ini saya mau sapu-sapu dapur, udah selesai semua beres-beres. Jadi bagian terakhir itu kalau saya tuh sapu-sapu gitu biasanya. Nggak lupa juga kalau setiap kali beres-beres dapur tuh kita sapuin juga kolong mejanya, karena walaupun setiap hari disapuin juga kadang ada aja debu gitu ya di kolong meja. Apalagi tembok yang di dapur ini kan belum diaci ya, jadi banyak banget gitu debu-debu yang itu yang rontok dari temboknya. Dan ini dia hasil pagi hari ini saya sapu-sapu kolong meja. Ada besek 2 itu, entah bekas apa kok bisa ada di kolong gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sapu-sapu dapurnya udah beres, udah selesai, lega banget kayak rasanya kalau udah selesai beresin bagian dapur. Dan ini dia hasilnya setelah saya pindahkan rak susunya itu di sebelah kompor atau di meja kompor. Bagaimana menurut teman-teman, cocok nggak? Oke, selanjutnya ini saya mau cuci piring, tapi cuci piringnya memang nggak terlalu banyak, cuma kalau nggak dikerjain ngeganjal mata gitu ya teman-teman, karena dapurnya udah bersih, ruangan tamu juga udah rapi. Kalau ini nggak dicuci ini tuh kayaknya
ya masih berantakan, belum beres ya. Jadi udah nih saya langsung cuciin aja piringnya. Ini tuh sisa-sisa yang tadi bekas kita masak sarapan gitu ya, karena untuk piring yang banyak yang kotor itu udah dicuciin sama anak-anak. Beres nyuci piring semuanya, baru ini saya tuh mau nyuci panci bekas ngaron atau masak berasnya, tapi ternyata masih keras. Ya udah akhirnya nggak jadi dicuci, cuma disaring aja nih sisa-sisa nasi yang tadi nempel di panci. Itu pancinya saya rendam kembali karena masih keras ya. Selanjutnya nih setelah selesai nyuci piring, saya lanjut mau nyuci kain lap. Ini udah lumayan kotor, ada 2 biji yang kotor banget gitu. Nyuci kain lap ini sebenarnya apa namanya, jijik gitu, tapi saya tuh senang karena kan dari kotor tuh nanti jadi bersih gitu, dan bisa kita pakai ulang untuk ngelap-ngelap meja, dan juga jadi kesetan atau apa gitu ya teman-teman. Kalau udah bersih mah enak. Intinya bisa bermanfaat kembali untuk dijadikan lap-lap apapun kalau udah bersih mah. Setelah selesai kerjaan cucian yang ada di tempat cucian piring ini, lanjut ini saya bersih-bersih lantainya ya teman-teman, nggak lupa biar nggak licin. Tapi kali ini saya nggak pakai sikat, mau pakai sapu ini aja. Ini juga lumayan keras ya, udah nggak kepake, udah nggak bisa nyapu di bagian lantai dalam, jadi buat gosok-gosok lantai tempat cuci piring aja. Nggak kerasa udah ada di akhir video aja ya teman-teman. Terima kasih banyak yang udah setia nontonin video Mia Alula, dan terima kasih juga yang udah selalu support. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Salam kenal dari saya, seorang ibu rumah tangga dari Pesawaran, Lampung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.